jangan pernah menganggap ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Kenapa? Karena ucapan aku lebih baik daripadanya itu bukan ucapan manusia, tapi itu ucapan setan. Nauzubillah. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Hari Raya Idul Fitri telah dilewati, Hari Raya Kurban pun telah dilaksanakan. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah selalu dalam kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid, yang cinta kepada masjid, yang rindu dengan masjid, yang selalu meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang insyaallah keimanan ini ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sampaikan, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di surga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat badan? Alhamdulillah. Udah cek tensi? Udah. Karena kalau udah makan daging nih harus rajin-rajin cek tensi katanya Pak. Karena ada pula yang bilang makan daging tuh bisa menaikkan tensi. Tapi alhamdulillah sudah disurvei Pak. Yang membuat tensi naik itu bukan makan daging, tapi tak dapat daging. Tak dapat daging naik tensi. Insyaallah selalu sehat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut mengkaji kitab Al-Hikam ya, tentang masih membahas ini tentang amal ya. Kemarin udah kita kaji tentang tanawwatul ajnasil amal litanawwi'a waridatil ahwal. Kenapa amalan itu beragam-ragam sesuai dengan ahwal, keadaan hambanya. Ini kemarin kita singgung, ketika Allah kasih rezeki kepada kita untuk bisa tahajud, maka bersyukur, jangan rendahkan orang yang tak tahajud. Ketika Allah kasih kita rezeki untuk bisa berjamaah ke masjid, bersyukur, maka jangan pandang rendah orang yang tak ke masjid. Ketika Allah kasih kita rezeki untuk bisa membaca Al-Quran, bersyukur. Maka ketika kita baca Al-Quran, di samping kita memainkan handphonenya, jangan pernah menganggap kita lebih baik daripadanya. Ketika kita bisa berinfak, lewat kota infak itu, kita berikan uang kita, sebelah kita tak memasukkan uangnya, lewat aja. Maka ketika kita memberikan infak ini, jangan pernah menganggap ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Kenapa? Karena ucapan aku lebih baik daripadanya itu bukan ucapan manusia, tapi itu ucapan setan. Nauzubillah. Karena ketika Allah suruh kepada malaikat seluruh makhluk ketika itu untuk sujud kepada Adam, ada makhluk yang tak mau sujud. Dengan bahasanya ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Maka ibadah yang Allah kasih kepada kita untuk kita laksanakan, jadikan sarana untuk bersyukur, bukan untuk mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Nah, ini kemarin udah kita kaji.
Karena mungkin dia tak sanggup tahajud, tapi sedekah dia lancar. Mungkin sedekah dia tak lancar, tapi hormatnya sama orang tua luar biasa. Nah, ada saja amalan-amalan istimewa itu. Yang insya Allah semua amal itu adalah amalan yang baik di hadapan Allah dan bernilai pahala insya Allah. Sama juga dengan ibadah kurban kemarin yang sudah Bapak Ibu sudah kita laksanakan. Dan jangan sempat ibadah kurban itu batal. Kenapa ibadah kurban bisa batal? Karena ucapannya menyakiti orang lain. Lari sapi itu, Pak. Lalu dikomentarinya. Apa komentarnya? Tidak jaleh itu, Pak Ustaz. Sapi lari disebutnya tidak jaleh. Didengar sama orang sakit hati dia. Itu tahu. Jangan. Nah, ini dah ya, kemarin dah kita Oke, nah tentang uzlah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita singgung. Ma nafa'a qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidanul fiqrah. Nah, ternyata kita ini manusia ini selain dituntut untuk beribadah, dituntut juga untuk melihat ibadahnya, menimbang-nimbang ibadahnya, untuk memuhasabah ibadahnya. Salat yang mudah dilakukan, apakah salat ini diterima atau tidak, sempurna atau tidak, baik atau tidak. Ternyata itu juga kewajiban kita. Jadi bukan sekedar laksanakan salat, selesai salat, selesai. Anda ada kewajiban yang lain. Di dalam kitab Al-Hikam ini disampaikan untuk tafakkur, untuk melihat-lihat diri, untuk menimbang-nimbang amal, untuk memuhasabah kehidupan. Jadi setelah sholat, timbang-timbanglah sholat ini diterima atau tidak ya. Nah, jadi bagus tuh Pak, kalau begitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim, ya Allah, terimalah sholat ini ya Allah. Itu bagus tuh. Tapi bahaya kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kok gitu sholatnya? Kasihan, percuma sholat. Sholat itu tak betul. Sibuk komentari sholat orang lain, lupa menimbang dan memuhasabah dirinya. Ini bahaya. Jadi ternyata untuk uzlah, untuk bertafakkur, untuk membangun hati dan jiwa yang baik, itu kewajiban, bukan sunnah, wajib. Tapi sarananya nanti macam-macam. Ada yang menempuh sarannya dengan bersuluk mungkin, ya ada juga dengan temenung. Jadi ada sekarang ini hari-hari temenung. Dari mana cerita hari temenung itu? Semenjak ada kejadian perbedaan wukuf di Arafah, keluarlah satu pendapat hari temenung. Dan itu ternyata banyak dibuat orang dan sering ditanyakan kepada kita, kok bisa? Karena dia mengikut puasa Arafah dengan wukuf di Arafah, artinya hari Jumat. Dia puasa Arafah hari Jumat. Kenapa? Karena orang jamaah haji wukufnya hari Jumat, tapi dia sholat idnya hari Ahad. Ini kan canggih nih. Puasa Arafahnya hari Jumat, sholat idnya hari Ahad. Jadi saya tanya sama yang bertanya ini, hari Sabtu dia ngapain? Temenung. Jadi ada fikih sekarang, Zulhijjah hari temenung, hari Arafah hari temenung, hari raya. Bertambahlah sudah Zulhijjah hari. Nah, macam pendapat. Jadi tidak ada hari temenung ya. Ada juga yang melakukan sarana dengan mengaji. Nah, itu ada juga. Dengan berdiam diri, itu ada juga. Macam-macam sarana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini uzlah ya, tuntutan untuk menyendiri.
mengantarkan manusia taqarruban ilallah. Jadi ada yang membuat dalam kitab Al-Hikam nih juga tidak menyalahkan orang yang menjadikan satu sarana untuk taqarrub dia kepada Allah, supaya dia dekat dengan Allah. Dia tempuh satu jalan, yang jalan itu dibolehkan oleh syariat. Nah, itu catatannya, dibolehkan oleh syariat. Dia tempuh jalan ini, itu juga disebut dengan uzlah, atau bahasa yang tadi nih, menyendiri. Nah, jadi apapun sarananya Bapak Ibu, jika itu bisa membuat dekat dengan Allah, itu juga sudah disebut uzlah. Nah, mau menempuh jalan bersuluk boleh, mau menempuh jalan untuk mengaji baca kitab juga bisa, mau menempuh jalan dengan berguru juga bisa. Macam-macam lah jalannya. Yang jelas taqarrub ilallah, menjadi sarana dia untuk dekat dengan Allah. Nah, ini disampaikan oleh Ramadan Al-Buti juga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada ucapan dari Imam Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya, tafakkarus sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Tafakkarus sa'ah, bertafakkur, ya, tafakkur, memikirkan atau memuhasabah atau mengintrospeksi. Tafakkur, mengintrospeksi diri, memuhasabah diri, menimbang-nimbang amal itu khairu min ibadati, lebih baik daripada beribadah sab'ina sanah, 70 tahun. Ternyata besar juga nilai beribadah. Kita menimbang amal kita, ya Allah, amal ini Engkau terima atau tidak? Tapi aku berharap amal yang Engkau terima, ya Allah. Kalau ada salahnya, ampuni ya Allah. Kekurangannya, mohon maafkan ya Allah. Dia sibuk memikirkan amalnya, tafakkur dia dengan amalnya. Ternyata yang begini ini lebih baik daripada beribadah dia kepada Allah sab'ina sanah, 70 tahun. Jadi ini bukan perkara yang salah, bukan perkara yang salah. Jadi ada orang misal, itu bukan perkara yang salah, Pak. Bisa jadi perkara itu betul, jadi dia tidak bisa kita salahkan. Ah, itu salah, itu enggak. Bisa jadi itu. Tapi kadang tengok juga, dilihat juga, ya. Nah, diam dia tafakkur atau tafakir. Karena ada juga diam aja. Ah, sampai panggil pun diam aja. Panggil diam aja. Tiba-tiba dengar suaranya. Lalu rupanya ini betul-betul tafakkur. Sehingga pernah kita lihat, ya, ada orang melakukan amalan-amalan itu yang dia suka menyendiri dengan ibadahnya. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Thauban. Nah, insya Allah kisah ini viral. Saya yakin viewernya juga banyak nih, ya. Yang nge-like, yang subscribernya juga tinggi. Namanya sahabat Rasulullah Thauban. Thauban ini punya keunikan dalam ibadahnya. Biasanya kalau orang cepat datang beribadah, biasanya akan memilih tempat di sini dekat imam, dekat imam. Tapi sahabat Rasulullah SAW ini tidak. Dia ketika datang ke Masjid Nabawi, dia tak milih tempat di sini, tapi dia milih tempat di sudut, di pinggir, di dekat dinding. Nah, di situ dia pilih tempat. Tidak di sini, tapi dia pilih sini. Tapi ini pun tak membuat kita kalau begitu besok awak datang pilih pinggir aja, akhirnya minggir semua. Ini kan hadis Pak Ustaz, hadis Nabi yang baik yang harus kita amalkan. Ya, hadis itu juga tak semuanya harus diamalkan. Ditengok dulu, ditimbang dulu, dikaji dulu, kan begitu. Itu sudah selesailah kaji. Hebatnya lagi udah ada orang di sini, nah, datang dan suruh sholat dia pas di depan mimbar nih dia sholat.
Jadi ketika sahabat Rasulullah SAW ini hadir, dia duduk di pinggir dan cepat datang. Dia cepat datang. Padahal jarak rumah dia dengan Masjid Nabawi itu jauh. Bahkan Nabi pernah mengeluh. Arti mengeluh ini heran dia. Udah terasa lama betul menuju rumah Sauban. Rasulullah tanya, udah sampai? Belum. Rasanya udah jauh betul kita jalan nih, kok belum sampai ke rumah Sauban? Itu menunjukkan jauhnya rumah Sauban dengan Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, beliau pilih duduk di pinggir. Lalu apa? Sering ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain. Jawabannya sederhana saja. Karena dia ingin menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang menjadikan sarana tempat itu gitu. Karena mungkin jauh dari gangguan kalau di pinggir. Kalau letakkan motor pun enak nengoknya. Ya, karena di pinggir. Dekat kaca, tinggal noleh sedikit tuh masih ada motor. Udah lama sedikit noleh itu sedikit tuh masih ada. Itu juga keuntungan yang mungkin gitu. Tafakkur. Jadi ada juga orang yang memilih posisi-posisi beribadah begitu. Maka di antara salah satu hikmah di masjid itu banyak tiang-tiang mungkin. Nah, salah satunya menjadikan tempat mencari posisi nyaman untuk beribadah. Tapi bukan berarti menyembah tiang ya, enggak. Dia ingin beruzlah, bertafakur, bukan nyembah tiang enggak. Nah, kalau udah begini-gini di depan tiang tuh, itu heran lagi tuh. Ngapain lah ini? Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Masya Allah. Jadi ini nilainya besar, tinggi. Dan Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman kana qawluhu dzakiran. Beruntung kata Nabi Isa. Nabi Isa. Beruntung. Siapa yang beruntung itu? Kata Nabi Isa alaihissalam, liman kana qauluhu dzakiran. Jika ucapannya itu adalah zikir. Ucapannya zikir. Jangan juga kita maksud, oh berarti kalau ucapannya zikir ini semua bahasanya zikir aja. Nanya berapa harga cabai? 130. La ilaha illallah. Zikir apa nih gitu ya. Habis itu tengok handphone, ditagih hutang, astagfirullah. Oh zikir betul harus. Jadi nanya jalan pun begitu, bukan nanya alamat rumah ketua masjid mana, enggak. Dia nanya ihdinas siratal mustaqim. Kata bapak yang ditanya, siratal ladzina an'amta alaihim. Zikir ucapannya, bahasanya begitu, enggak gitu ya. Nah, tapi zakiran, ucapannya zikir, artinya apa? Enggak keluar ucapannya ucapan yang buruk. Tak keluar. Bahasa yang jelek itu enggak keluar. Bahasa-bahasa yang menyakitkan orang itu enggak keluar. Ucapannya zakiran adalah zikir kepada Allah, memuliakan Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Nah, itu kata Nabi Isa, beruntung orang yang bisa menjadikan ucapannya adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasamtuhu fikran, dan diamnya seseorang yang beruntung itu adalah bertafakkur. Kalau dia ngomong, omongannya baik. Kalau dia diam, dia bertafakkur. Masya Allah. Kalau ada orang begini nih, aman, bisa dipilih jadi presiden nih. Wa nazarahu ibarah, dan penglihatannya ketika dia melihat sesuatu, dia jadikan itu sebagai ibrah. Apa itu ibrah? Apa ibrah? Ibrah itu nama surah yang pertama setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ibrah. Kan sering itu. Alhamdulillah telah disampaikan kepada kita, insya Allah kita bisa mengambil ibrah.
Ibroh sering disampaikan tuh kan, ibroh dan pelajaran. Padahal ibroh itu pelajaran. Jadi memang kalau bahasa Arab digandengkan ke bahasa Indonesia agak rancu memang jadinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah setelah ba'da asar ini kita akan lakukan kajian. Setelah ba'da asar. Setelah ba'da asar ini kita akan melakukan pengajian. Sama aja itu. Ba'da sama setelah. Ada setelah ba'da asar. Jadi pikir jam berapa lah itu. Setelah ba'da asar. Jadi ibrah. Penglihatannya itu adalah ibrah. Artinya dia selalu mengambil pelajaran dari apa yang dia alami, apa kejadian, apa yang dia lihat, dia jadikan itu semua pelajaran. Masya Allah. Ibadah kurban Bapak Ibu. Contoh ibadah kurban yang baru kemarin kita buat. Kira-kira apalah pelajaran itu dengan menyembelih hewan kurban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi ada juga yang menyembelihnya dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putus. Ada yang narik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada yang macam gergaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada juga loh. Macam-macam loh orang cara menyembelih. Apa ibrah dari kurban ini? Apa pelajaran yang diambil? Kan ada tuh. Oh ada Pak Ustaz. Apa itu? Update status. Oh ada Pak Ustaz. Apa itu? Begitulah hidup nih Pak Ustaz. Selalu harus ada pengorbanan. Jadi apapun yang dia lihat ada ibrah yang dia ambil. Yang begini ini kata Nabi Isa, tuba, beruntung orangnya. Jadi apa yang dia lihat diambil pelajaran. Tidak ada keluh kesahnya, Pak. Tidak ada keluh kesahnya. Kita baca kisah para salafun saleh, para ulama-ulama kita dulu, Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Bisri, dan para ulama-ulama kita. Tidak ada mengeluh dalam hidupnya, Pak. Tidak ada mengeluh. Iyalah Pak Ustaz, mereka tak mengeluh. Kenapa? Ekonominya cukup. Banyak juga ulama-ulama kita yang ekonominya kurang. Iyalah Pak Ustaz, mereka tidak mengeluh. Kenapa? Karena harga sawit ketika itu stabil. Harga sawit di masa kami ini turun naik. Sawit di Mekah itu stabil Pak Ustaz. Kurma stabil harganya kan? Sawit di kami turun naik. Bahkan ada orang yang sholat Idul Adha menjadikan koran sebagai sajadahnya. Karena sibuk-sibuk udah mulai sholat, dia pun dikasih koran sama penitia. Tak tengok-tengok, ambil aja, bentang. Allahu Akbar. Harga sawit turun lagi. Masya Allah. Sholat koran jadi sajadah. Nah, kisah para ulama kita lihat, nah ada ngeluh. Biasanya yang membuat kita ngeluh banyak Pak ya. Insya Allah banyak yang membuat kita ngeluh. Musim pun kadang kita keluhkan. Musim hujan ngeluh, ya Allah hujan aja. Panas juga ngeluh. Panas betul lah hari ini. Panas salah, hujan salah. Nanti Allah kasih hujan pakai air panas baru tahu. Ngeluh terus. Maka Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Keluh kesah. Tapi orang yang beruntung tak berkeluh kesah. Saya pernah dengar ceramah kajian. Nah, ini betapa sudah masuknya tafakkur tadi ini, Pak. Sudah menjiwa dia memuhasabah dirinya itu. Dan ini perlu dilatih, dia harus dilatih. Dia bukan obat medis ya, bukan obat medis. Yang obat medis itu kan minum sehat, langsung dibuat, langsung dapat. Bukan obat medis ini. Pusing kepala, bodrek, sehat gitu. Tapi ini obatnya tidak medis. Artinya dia harus rutin. Maka ada orang nyalankan pusing kepala minum madu. Akhirnya tambah pusing kepalanya. Kenapa? Harga madu mahal. Bukan menghilangkan pusing, justru nambah pusing kepalanya. Kena harga madu tadi mah. Tapi harus dicoba. Apa kisahnya? Berjalan para salaf. Ini kisah Imam Hasan al-Bisri. Berjalan dia.
berjalan tersandung kakinya, tersandung, berdarah. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah wastaghfirullah. Kenapa dia bertahmid dia, Pak? Alhamdulillah. Berdarah kakinya. Sederhana saja dia sampaikan. Inilah cara Allah untuk menyapa saya. Menyapa saya. Jadi mereka, para ulama ini, ketika mendapatkan hal yang dia tidak inginkan, dia tidak bahasakan, Allah tak kabulkan doa, Allah tak perkenankan doa, Allah tidak ijabah doa, Allah tak peduli dengan urusan kami. Tidak. Tapi justru dia jadikan itu, ini cara Allah menegur saya. Supaya apa? Karena biasanya orang kalau ditimpa kesulitan begitu, semakin takarrub dia kepada Allah. Kalau bahasa ceramah Ustadz Agim itu, naik mobil atau naik motor, bocor bannya, apa yang harus diucapkan? Itu tergantung dengan tafakkurnya tadi, tingkat uzlahnya tadi, takarrubnya kepada Allah. Macam-macam lah ucapan. Ada yang mengatakan, sial letak paku siko. Ada pula orang tukang bengkel di depan, pasti dia ini. Dia ini yang membuat ada paku. Macam. Atau tadi baru ditempel bannya bocor lagi. Apa bahasanya? Tidak jelas yang nempel tadi ini. Bisa bocor lagi. Mengutuk segala macam lah bahasanya. Tapi ada orang yang berpemahaman, ketika dia bocor bannya, lalu dia katakan apa? Ini rezekinya tukang tempel. Coba, itu kan tak biasa orang bisa memikir-mikir begitu tuh, tidak biasa tuh. Tapi ketika kita bisa menjadikan semua wa nazaruhu, dan semua penglihatan kita, semua yang kita alami ini adalah ibarah, pelajaran, alhamdulillah, beruntung. Ketika tadi ada masalah, ada kasus, taklah bahasa kita, ya Allah, kenapa engkau ginikan aku ya Allah? Ya Allah, apa salahku ya Allah? Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Tidak terucap begitu. Tidak terucap. Kenapa? Karena dia bisa ngambil pelajaran dari sini. Nah, Allah alam. Sebelum kita lanjut, kalau ada ingin tanya, diskusi, silakan. Menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Di sini banyak ucapan-ucapan Nabi Isa kepada kita. Nah, kemudian terakhir di kajian ini, pesan daripada Nabi Isa alaihi salam kepada kita untuk mencari teman, mencari sahabat yang bisa membuat kita ini bisa dekat dengan Allah. Kalau punya teman yang bisa dekat dengan Allah, membuat kita dekat dengan Allah, itu adalah teman kemuliaan. Tapi kalau teman membuat kita jauh dari Allah, itu bukan teman katanya. Nah, itu kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allah alam. Dan Imam Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, afdalul amal Abi Darda qala tafakkar, wa dzalika li'annahu yasillu bihi ila ma'rifatil haqa'iqil asya' wa tibyanil haqq minal batil wan nafi' minad dar. Jadi di antara keistimewaan Abu Darda, kita kenal insyaallah ya sahabat Rasulullah Abu Darda, di antara keistimewaan amalnya bukan salatnya yang khusyuk, bukan haji dan umrohnya yang berulang kali juga bukan. Tetapi di antara keistimewaan amalan Abu Darda adalah bertafakkur, dan itu yang membuat dia menjadi ahli surga. Masya Allah. Insya Allah Allah kasih kita rezeki untuk menjadi ahli surga, menjadi orang yang terus memperbaiki ibadah, bukan untuk berbangga-bangga dengan ibadah, tapi untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.